izin masuk Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, mungkin mewakili, ada yang mewakili Pak Uto, Pak Mentor, Pak Usman. Yang saya hormati juga moderator dan kawan semua. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Umar Widodo dengan NIP 3K 1977 0420 2024 211002 dengan jabatan pemadam kebakaran pemula. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem manajemen penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Putri Jempol oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta. Ini ada pendahuluan yang pertama, kebakaran di tempat pembuangan akhir Putri Jempol, Surakarta menjadi ancaman serius yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat polusi udara dari asap dan gas beracun. Dan yang kedua, penanganannya membutuhkan respon cepat, prosedural, dan profesional. Namun tantangan muncul karena karakteristik khusus kebakaran di TPA Putri Jempol khususnya yang melibatkan bahan organik dan non-organik serta minimnya pelatihan teknis yang spesifik. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki peran sentral dalam menangani kondisi ini. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman SOP, keterbatasan pelatihan, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu penguatan kompetensi PPPK melalui penyusunan dan penerapan SOP yang sistematis, struktur, serta berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak yang meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penanganan kebakaran di kawasan TPA tersebut. Maksud dan tujuan. Maksud ini ada 2 poin. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Poin yang kedua, yang B, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan. Poin yang pertama, nilai dan etika, ada 3 poin. Poin yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Nilai etika yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan teknis, ada 3 tujuan teknis. Yang pertama, mengetahui alur dan isi dari SOP penanganan kebakaran di TPA Putri Jempol. Kedua, menganalisis implementasi SOP oleh tim damkar dan dalam situasi darurat.
Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaan SOP. Selanjutnya, visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi Kota Surakarta adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Rencana strategis Dinas Modal Kota Surakarta ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan utama, yaitu mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Sedangkan tujuan khusus ada 3 poin. Yang pertama, mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam BMK atau wilayah manajemen kebakaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun yang ketiga, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Di sini rencana hasil kerja PPPK, hasil identifikasi isu mengenai sistem manajemen penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir khususnya Putri Jempol oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yaitu 1, kurangnya pemahaman dan penguasaan SOP oleh PPPK. Yang kedua, keterbatasan pelatihan dan pembekalan nilai etika kerja. Yang ketiga, ketidakteraturan dan variasi prosedur penanganan kebakaran di TPA khususnya Putri Jempol. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan SOP yang kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi sistem manajemen penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Putri Jempol oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta antara lain: 1. Kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas peralatan pemadam kebakaran. Yang ketiga, lingkungan dan karakteristik tempat pembuangan akhir TPA Putri Jempol. Perencanaan sistem manajemen penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Putri Jempol
pemadam kebakaran ada beberapa poin. Yang pertama, perencanaan kegiatan mengacu pada standar operasional prosedur penanganan kebakaran di TPA Putri Sempo dilakukan secara sistematis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Poin yang kedua, kegiatan dimulai dengan membentuk tim kerja lintas fungsi dan penyusunan time schedule. Fokus utama kegiatan adalah pelatihan teknis, penyusunan SOP berbasis praktek lapangan, integrasi nilai-nilai ASN berakhlak, serta pengadaan alat dan uji fungsinya. Pelatihan disusun untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan alat pemadam khusus dan evakuasi kondisi darurat. Dengan SOP disusun partisipasif agar sesuai kondisi lokal. Nilai-nilai seperti loyalitas, adaptivitas, dan akuntabilitas diinternalisasikan dalam setiap proses. Dengan pendekatan ini, Dinas bertujuan menciptakan sistem kerja yang efisien dan responsif terhadap risiko kebakaran TPA. Rencana ini menjadi dasar strategis dalam membentuk ketahanan institusi terhadap tantangan kebencanaan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP penanganan kebakaran di TPA Putri Sempo dijalankan sesuai jadwal tanpa mengganggu pelayanan utama. Tahapan yang kedua, tahapan kegiatan meliputi briefing awal, pelatihan teknis di lapangan, internalisasi nilai ASN, dan penerapan SOP dalam skala penuh. Pelatihan dilakukan langsung di lokasi TPA untuk memberikan pengalaman real kepada personil, mencakup simulasi kebakaran, penggunaan alat pelindung diri, dan evakuasi korban. Selain itu, praktek etika kerja dan kolaborasi tim juga diterapkan melalui diskusi dan refleksi pasca simulasi. Penerapan SOP diuji dari tahap laporan kebakaran hingga evaluasi lapangan, sementara hasil dievaluasi untuk penyempurnaan SOP. Semua kegiatan didokumentasikan dan dimonitoring oleh tim pengawas internal guna memastikan kesesuaian pelaksanaan. Hasil awal menunjukkan peningkatan pemahaman SOP, kemampuan teknis, dan kekompakan tim. Kendala seperti keterbatasan APD dan akses ke lokasi menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan ini menjadi fondasi pengembangan sistem tanggap darurat yang profesional, adaptif, dan beretika serta memperkuat posisi dinas dalam menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dengan evaluasi kegiatan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP penanganan kebakaran khususnya di TPA Putri Sempo. Evaluasi ini terdiri atas 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah.
Pelaksanaan kegiatan dengan mengukur pemahaman teknis dan integrasi nilai-nilai ASN. Instrumen evaluasi meliputi observasi lapangan, visioner, dan dokumentasi simulasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi teknis dan kesadaran etika kerja petugas. Meski demikian, ditemukan kendala seperti keterbatasan alat pendukung dan kesulitan akses ke titik rawan kebakaran. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan SOP dan perencanaan lanjutan. Selain menjadi alat ukur keberhasilan, evaluasi juga menjadi refleksi kelembagaan untuk menciptakan sistem yang adaptif, responsif, dan profesional dalam menghadapi kebakaran di lingkungan TPA guna memperkuat pelayanan publik berbasis keselamatan dan berkelanjutan. Sedangkan rencana kerja menengah. Rencana kerja jangka menengah tahun 2025 sampai 2027 dalam penguatan SOP penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo mencakup 9 program strategis. Tahun 2025 difokuskan pada penyusunan dan finalisasi SOP pelatihan serta sertifikasi petugas PPPK dan pengadaan alat pemadam serta APD. Di tahun 2026 diarahkan pada pelaksanaan simulasi triwulan revitalisasi posko pemadam terdekat serta audit pelaksanaan SOP. Di tahun 2027 melibatkan revisi SOP berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, sosialisasi kepada stakeholder internal, dan penerapan digitalisasi untuk sistem pemantauan kebakaran. Setiap program disertai dengan tujuan dan output terukur seperti dokumen SOP baku, laporan simulasi, serta sistem pemantauan berbasis aplikasi. Penanggung jawab dari pihak kegiatan berasal dari unit terkait seperti tim SOP, sub bidang SDM, bagian logistik, dan tim IT. Dengan perencanaan ini, Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta mentargetkan terciptanya sistem penanganan kebakaran TPA yang terstandarisasi, responsif, modern, serta mendukung kolaborasi lintas sektor untuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Pelaksanaan SOP penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman personil, kurangnya pelatihan, dan lemahnya pengawasan. Namun, kegiatan berbasis pelatihan, penyusunan SOP, partisipasi, serta integrasi nilai ASN berhasil meningkatkan kesiapan tugas. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman SOP dan budaya kerja yang lebih baik. Meskipun kendala teknis masih perlu dibenahi, rencana kerja jangka menengah menunjukkan arah strategis yang jelas dan adaptif. Di sini ada 2 saran. Saran yang diberikan mencakup penguatan pelatihan SDM secara berkelanjutan, standarisasi SOP yang
aplikatif serta pemanfaatan teknologi seperti sensor dan sistem digital pemantauan kebakaran. Diperlukan dukungan lintas unit dan berkelanjutan program agar SOP benar-benar menjadi pedoman kerja yang efisien, profesional, dan amanah dalam menghadapi risiko kebakaran di TPA, khususnya Putri Jempol. Pendekatan ini akan memperkuat citra Dinas Pemadam Kebakaran sebagai institusi yang tangguh, humanis, dan inovatif dalam pelayanan publik. Mungkin anak ini yang dapat saya sampaikan dari Bapak-Bapak. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada saran masalah dari Bapak Kepala Dinas, mungkin mental ngomong di Pak Kemarin itu membuat dalam kategori Bapak Ekonomi Pro. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Mas Umar sudah menyampaikan paparannya. Ini ilmu seterusnya. Ini dulu waktu di VD itu kalau saya patroli sama Mas Umar dilewatkan di lorongnya Europe. Itu langsung tidur. Kalau berhenti sampai di pos, nah, cuma dia keluarnya tuh diem, pintunya dibuka sedikit, mesinnya nggak dimatikan. Nah, saya bingung nih, kok gedungnya putih kabeh, ya aku ditinggal nanti. Ternyata itu udah di kota barat lagi. Begitu saya ngelirik ke kiri, ruanganku gitu. Makanya saya jadi ingat itu ilmunya tinggi banget. Cuma itu dilewatkan di lorong biru itu mungkin langsung melihat, dan ini ternyata dari bukan karena lorongnya biru, tapi karena ilmunya Mas Pak ya lah, saya makanya saya bawa doping ini Pak. Biar tidak kesirup. Sudah saya cek, sudah saya koreksi, ada catatan, saya tekuk dan sudah saya kasih tulisan. Nanti jangan betulkan. Untuk isi tidak ada masalah, mungkin yang teknis lainnya kaitannya kalau saya lihat mungkin SOP-nya ada, harusnya agak di awal, nanti bisa dipertegas sama Pak Usman. Saya kira dari saya itu aja, nanti bisa di siap dan terima kasih. Nah, monggo Pak Usman selaku Iya, Pak Turmon. Iya, bener Pak Sek, dengan sama Mas Umar gak ada masalah ya. Oh, maksudnya laporannya gak ada masalah Pak Sek? Bukan masalah pribadi itu betul ya? Oh, saya aja bawa doping ini. Iya, kalah. ini kalau melihat dari ruangan Pupe ya luar biasa, ikut padahal TPA Putri Jempol ya. Ini mulai bias kemana-mana gini. Nanti disempurnakan oleh Mas Dimas ini. Kalau saya udah cukup lah untuk Mas Dimas bisa disempurnakan dokumennya umat. Iya, nanti teman-teman Pak Usman. Iya, kemarin memang Jimanto Pak, kemarin kan untuk konsultasi Korpas kita kan salah satunya dengan kami sudah dengan Pak Rahman. Nah kemarin karena kalau hanya penyusunan SOP kan nanti hanya berhenti sampai di situ saja, sedangkan yang disampaikan oleh Pak Umar kemarin juga ada apa namanya pembuatan sarana prasarana penduduknya yang seperti kebakaran di sana, termasuk pelatihan untuk yang petugas atau yang ada di UPT TPA Putri Jempol. Jadi mungkin lebih ke manajemen anggarannya. Ini kemarin tapi tetap kami aturkan bahwa nanti tetap sesuai arahan Mentor. Saya kira tadi sudah dijelaskan yang cukup bagus oleh Pak Umar. Ada hal yang memang selain yang disampaikan
karena memang Putri Cempo ini jadi ya Pak ya, jadi PR tahunan. Jadi ke agenda tahunan seolah-olah seperti itu. Dan salah satunya kan juga istilahnya rekan-rekan ini memadamkan di atas bahan bakarnya kan seperti itu. Nah, temukan sampahnya dari kesehatan. Tapi mau nanti masukan dari Pak Eko terkait SOP untuk ada di tahun-tahun awal pembuatan maupun nanti ada evaluasi terkait SOP bisa dimulaikan di rencana jangka menengah ini Mas. Ya. Itu saja yang akan sampaikan nanti untuk revisi makalahnya bisa segera dikerjakan. Ini untuk selanjutnya kami bacakan berita acara seminar hasil orientasi PPPK. Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 bertempat di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta telah diadakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan penyaji nama Umar Widodo NIPPPK 1977 04 20 20 2024 211 002 Jabatan Pemadam Kebakaran Pamula. Judul laporan orientasi sistem manajemen penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Seminar berlangsung dari pukul 13.28 sampai 13.56. Demikian berita acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.